Berangkat dari ini, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ada orang yang ahli ibadah, yang kemudian orang yang ahli ibadah itu amal ibadahnya lebih banyak daripada amal maksiatnya, sehingga menakdirkan orang ini ditakdirkan untuk masuk surga. Namun apa yang terjadi? Begitu di depan pintu surga ada jeritan dari neraka, dan jeritan itu adalah anak dari orang yang mau masuk surga ini. Akhirnya dia menjerit, protes, tidak boleh. Dia protes, orang itu jangan sampai masuk ke surga, karena dia adalah anaknya yang saatnya sholat dibiarkan, yang saatnya ngaji dibiarkan, sampai ajal menjemput tidak mengenal agama. Maka kemudian betul bahwa orang yang masuk neraka ini karena keteledoran orang tuanya. Ternyata betul. Maka akhirnya orang tua ini tidak jadi masuk surga lantaran dia teledor, tidak membimbing anaknya dengan benar. Akhirnya orang yang akan masuk surga ini menyusul anaknya masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahman, Kedung Puluh, dengan mengangkat topik tanggung jawab orang tua bekal agama pada putranya. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man yartada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini, tiada henti-hentinya bagaimana kita semua bisa menjaga sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, sehingga mudah-mudahan dengan ketakwaan ini akan terbentang jaminan keselamatan buat hidup kita, istri kita, anak turun kita, selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Mengambil inspirasi Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 132, pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik tentang pentingnya orang tua menjaga agama putra-putrinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 132 ada satu dialog antara Nabi Yakub dengan putranya. Tercatat dalam sejarah Nabi atau tarikh Nabi Yakub punya anak 12. Salah satu di antara putranya itu adalah Nabi Yusuf, dan salah satunya dari putranya itu juga ada namanya Yahuda. Yahuda ini yang kemudian menurunkan orang-orang Yahudi yang begitu kejam dan ganas, yang sekarang ini banyak membantai umat Islam,
umat Kristen dan umat yang lain, dan termasuk yang ngebom, untuk mengawali perang dengan Iran adalah anak turun dari Yahuda. Tatkala Nabi Yakub masuk di usia uzur dan tahu bahwa umurnya tidak seberapa lama lagi meninggalkan dunia ini, maka di saat itu Nabi Yakub sekaligus ini juga Nabi Ibrahim. Jadi ada dua, Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim diabadikan ini. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yakub. Telah berwasiat Nabi Ibrahim dengan anaknya dan begitu pula Yakub. Apa wasiatnya? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sementara Nabi Yakub menyampaikan kepada putranya, ya baniya, wahai anakku, innallaha, sesungguhnya Allah, istofa, telah memilihkan lakum bagimu ad-din, satu agama, satu pedoman hidup. Fala tamutunna, dan sekali-kali kamu jangan meninggal illa wa antum muslimun, kecuali engkau meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa agama yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah agama Islam. Adapun ada nama agama yang lain, itu adalah bentuk-bentuk penamaan dari agama itu. Dan apalagi kemudian muncul Yahudi, muncul Nasrani, adalah bagian agama Islam yang kemudian telah dinasabkan kepada bagian-bagian dari orang-orang yang ada di dalamnya. Termasuk Islam yang bergeser dengan Yahudi adalah digeserkan oleh anak turun dari Yahuda. Pesan ini adalah jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan inilah yang kemudian ditegaskan di ayat 131, idh qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ingatlah ketika mereka berkata kepadanya, kepada Tuhannya, aslim, menyerahlah, qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku memasrahkan diri kepada Tuhan yang menyeru, Tuhan dari alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pesan inilah penting, bagaimana kita semua tetap memegang Islam sampai ajal menjemput kita. Lantas bagaimana ketika panduan Islam itu telah lepas dari diri kita, telah lepas dari anak-anak kita, telah lepas dari keturunan kita, maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 66 dan 68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Celakalah kami. Mereka telah mengatakan yauma tuqallabu wujuhum, pada hari di mana wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Yaquluna, mereka semua menjerit, ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasul. Celakalah kami, andaikan kami dulu mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka kami tidak akan seperti ini di dalam neraka. Dan di ayat 67 mereka semua menjerit, qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mentaati sayyid-sayyid kami, pembesar-pembesar kami, dan mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang benar. Siapakah sayyid-sayyid mereka? Siapakah contoh mereka? Adalah kedua orang tua mereka, orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ini menunjukkan bahwa orang tua ini sepatutnya memberi contoh buat anak-anaknya, agar anak-anaknya tetap berislam dan sampai akhir hayat tetap memegang Islam. Dan apa yang terjadi ketika mereka berada di dalam neraka, ketika mereka merasa bahwa mereka tersesat karena salah didik dari orang tuanya, maka di ayat 68, Rabbana atib dhi'faini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada pembesar kami, timpakanlah kepada sayyid kami
lipat dari siksa yang telah aku terima ini, dan laknatilah mereka dengan sebesar-besarnya laknat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka berangkat dari ini, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ada orang yang ahli ibadah, yang kemudian orang yang ahli ibadah itu amal ibadahnya lebih banyak daripada amal maksiatnya, sehingga menakdirkan orang ini ditakdirkan untuk masuk surga. Namun apa yang terjadi, begitu di depan pintu surga ada jeritan dari neraka, dan jeritan itu adalah anak dari orang yang mau masuk surga ini. Akhirnya dia menjerit, protes, tidak boleh. Dia protes, orang itu jangan sampai masuk ke surga, karena dia adalah anaknya yang saatnya sholat dibiarkan, yang saatnya ngaji dibiarkan, bahkan saatnya ngaji diajak belanja dan sebagainya, sehingga sampai ajal menjemput tidak mengenal agama. Maka kemudian ditelitilah, Allah mengutus malaikat untuk meneliti apakah betul bahwa orang yang masuk neraka ini karena keteledoran orang tuanya. Ternyata betul. Maka akhirnya orang tua ini tidak jadi masuk surga lantaran dia teledor, tidak membimbing anaknya dengan benar. Akhirnya orang yang akan masuk surga ini menyusul anaknya masuk neraka. Begitu sebaliknya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada orang yang ada di dalam neraka, namun dia masuk neraka karena tersibukkan mencari nafkah, mengantarkan anaknya menjadi anak yang solih, sehingga anaknya ini masuk surga. Anak ini pun di depan pintu surga, dia tidak mau masuk surga, karena dia masuk surga karena dibimbing orang tuanya hingga mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Akhirnya anak ini tidak mau masuk surga kalau orang tuanya yang ada di dalam neraka tidak masuk surga. Inilah yang disebut anak yang solih. Ini akan mampu memberi syafaat kepada orang tuanya. Sebaliknya, anak yang tidak solih akan mau menyeret orang tuanya untuk masuk neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka inilah pentingnya bagaimana kita semua menjaga agama anak kita. Artinya apa? Ini adalah bulan Juni. Sebentar lagi anak kita akan masuk ke sekolah yang lain. Bagi mereka yang kelas 6, mereka akan masuk ke SLTP. Bagi yang kelas 3 SLTP akan ke SLTA. Bagi SLTA akan masuk ke perguruan tinggi. Tapi satu hal, dimanapun anak ini menimba ilmu, jangan lupakan hak-haknya untuk tetap mengaji, untuk tetap menjalankan ibadahnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, muru sobiyan lakum bis sholat idza balugh sab'an, perintahkanlah anakmu dengan sholat ketika mereka masuk usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha, dan pukullah dia idza balugh asyran, apabila sudah masuk 10 tahun. Artinya kita mendidik anak kita untuk sholat di usia 7 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun dan mau sholat, maka Rasulullah memerintahkan untuk dipukul agar apa? Dia mau sholat. Ini menunjukkan sebuah fenomena. Kenapa masjid langgar musola kita ini yang anak-anak jarang banget. Saya keliling ke 38 kabupaten kota, yang banyak ke masjid itu adalah yang tua-tua. Yang muda kemana? Ternyata yang muda ada di warnet, ada di kafe, ada di warkop dan sebagainya. Di waktu maghrib masih telalangan di jalan. Maka jika orang tua ini membiarkan mereka sampai mereka meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, hati-hati, orang tua akan menanggung derita itu di akhirat kelak, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dari itu, kalaupun toh ada anak-anak ke masjid rame, jangan diusir, karena anak yang rame itu wajar. Tapi yang perlu adalah anak yang ke masjid, orang tua patut untuk mendampingi, jangan biarkan. Karena apa? Kalau sampai mereka rame, anak tidak dosa, tapi yang berdosa adalah orang tuanya. Kenapa membiarkan anaknya rame? Termasuk Jumat begini, anak-anak tolong didampingi, jangan sampai ketika sholat anak rame. Kalau anak sampai rame, yang berdosa adalah orang tua. Kenapa? Mengganggu yang lain. Kalau anaknya tidak berdosa, tapi orang tuanya yang berdosa. Ma'asyiral muslimin
wa zumratal mu'minin rahmakumullah. Inilah kiranya di momentum hijrah ini, mari kita berhijrah, kita ramaikan masjid kita, musola kita dengan sholat jamaah, karena sholat jamaah itu lipat gandanya sholat dengan sendiri dibanding dengan 27. Artinya apa? Tangga untuk diterima sholat kita lebih besar dibandingkan dengan sholat kita sendiri. Jalan kita dari rumah ke masjid itu pun setiap langkahnya diangkat derajat dan setiap langkahnya dihapus dosa. Maka sudah saatnya Masjid Baitur Rahman ini kita penuhi. Jangan hanya 1-2 shaf saja dalam sholat-sholat maktubahnya. Kita penuhi bila perlu sampai ke belakang. Artinya semakin makmur masjid itu, semakin makmur masyarakatnya. Sebagai satu contoh, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi 5 waktu penuh. Walaupun tanahnya gersang, Allah betul-betul memberkahi. Rabbi jal hada baladan amina warzuq alhu minats tsamarat. Allah betul-betul melimpahkan barokahnya. Maka jika Masjid Baitur Rahman ini penuh, maka ini tanda Allah pun akan memberkahi masyarakat Kedung Puluh seluruhnya dengan keberkahan menuju selamat dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi man ittaba'. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu anna allaha amarakum bi amri badal nasih. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Waradallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ala baqiyati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masadiyatihim. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun falyadhkurkum wa tanfa'ukum wa la dzikrullahi jalla wa akbar wa